jelas ya. Dan juga di depan sudah ada, kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, 2, 3, sharing is caring. Ya, waduh, ini kalau kita mungkin lidahnya orang Jawa ini apa ini ya saudara ya. Nah, mungkin kalau saya secara singkat saya bilang ini adalah tentang kepedulian, kasih kita. Sehingga di bawah ini saya tulis yaitu Natal adalah memberi. Ya, Natal adalah memberi. Nah, saat ini mari kita akan siapkan hati untuk kita belajar bersama-sama tentang hal ini. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat Natal 2021 dan menyambut tahun baru 2022. Saya percaya bahwa berkat kasih damai sejahtera Natal boleh ada melimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita boleh sama-sama lahir baru, kita boleh sama-sama terus diperbarui di dalam Tuhan. Dan akhirnya nanti kita dijumpai Tuhan, tak bercacat celah sebagai mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Dan bersama dengan istri terlebih dulu dari tempat yang berbahagia ini, kami menyapa kita semua Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan yang boleh hadir saat ini di gereja Tuhan dan juga yang mengikuti di rumah karena mungkin kondisi keadaan yang ada. Dengan salam damai sejahtera, saya sapa kita semua bersama istri, Shalom. Shalom. Saya percaya bahwa shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan ada dan melimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kita semua. Nah saudara, beberapa waktu ke depan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka terlebih dulu Alkitab kita mau baca di dalam Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Kita akan sama-sama membaca dalam suratan atau kitab Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Ya, mari kita akan baca sama-sama Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Dan sudah pembacaan ini kita aminkan bersama-sama. Ya, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Mari kita akan baca sama-sama, di depan ada, ya, di Alkitab saudara semua juga ada. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang percaya diberkati bersama katakan amin. Nah saudara, ini Natal. Kok biasanya Natal itu mengambil tema atau ayat yang ada di dalam keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes. Tetapi saat ini kita membaca atau kita belajar dari kitab atau suratan Galatia. Surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Galatia. Ada satu hal yang menarik di sini yang Paulus tekankan, yang Paulus sampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia. Paulus katakan secara jelas, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Dengan bahasa saya, jangan kita itu bosan berbuat baik. Di sini ada yang bosan berbuat baik? Saya itu sudah berbuat baik, Om. Saya sudah mengasihi orang, tapi balasannya belum tentu kebaikan loh. Sampai saat ini saya sudah bosan. Sekali-kali saya jadi orang jahat dong, gitu kan. Ada yang bilang seperti itu. Tapi ayat ini berbicara bahwa kita jangan bosan atau jemu-jemu berbuat baik. Karena apa yang kita kerjakan, kebaikan yang kita tabur, tidak akan pernah kembali sia-sia. Yang setuju katakan amin. Kalau kita berbuat baik, pasti kebaikan pula yang akan kita terima. Amin. Mungkin bukan kita yang menuainya, tetapi mungkin bisa anak cucu kita. Banyak kesaksian, banyak sekali cerita-cerita kesaksian tentang hal ini. Dan saat ini kita belajar, saudara dikasih Tuhan, kita belajar saat ini sesuai tema Natal kita, satu tahun ini kita belajar tentang sharing is caring. Ya, dan ini memang dimulai saudara, di anak-anak muda kemarin, ya di bulan yang ke-9, kalau enggak bulan 10 tahun ini saudara, kita berbagi enggak banyak mungkin sama tukang-tukang becak, ada orang-orang yang membutuhkan, kita berikan nasi bungkus, ya enggak banyak. Tapi ketika anak-anak muda itu beberapa yang kami ajak,
mereka memberikan, itu ada Mas Agung, ya, ada Mbak Ola, ada Mas Rosi juga, ada beberapa teman-teman di sini, ada Mas Rian. Ya, lihat mereka itu dikasih senyum, sukacita, saudara. Ya, mereka bisa bersyukur dengan bahasanya mereka, saudara. Kita bisa lihat dari hal yang kecil sederhana yang mungkin bagi kita hanya sekian rupiah. Tapi ketika kita berbagi, tetapi ketika kita peduli, itu bisa membuat mereka bersukacita. Dan ini yang Tuhan sedang ajar dalam kehidupan kita. Bagaimana dia juga datang ke dalam dunia. Saudara, sebelum Tuhan datang ke dalam dunia, dia mati nantinya, manusia harus berjuang dengan kebaikannya sendiri. Mereka harus berjuang untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi ketika Tuhan itu datang ke dalam dunia, dia membebaskan ketakutan, kecemasan manusia tentang kehidupan di masa yang akan datang. Bagi kita, keselamatan bukan mudah-mudahan. Keselamatan bukan nanti, jari besok. Tapi di dalam Tuhan Yesus, kita percaya ketika Tuhan datang lewat peristiwa Natal, dan nantinya dia mati untuk kita, keselamatan kita adalah ya dan amin, alias kita pasti selamat di dalam Tuhan Yesus. Katakan amin. Mari sama-sama katakan, aku pasti selamat dalam Tuhan Yesus. 2, 3, aku pasti dalam, karena Tuhan kita penebus. Jesus is my Savior. Tuhan penolong kita, Tuhan penebus kita. Dan saat ini saudara, lewat peristiwa Natal ini, sharing is caring, Tuhan mengajarkan lewat Rasul Paulus dalam suratan Galatia ini ada beberapa poin yang bisa kita pelajari, saudara. Ada beberapa poin yang bisa sama-sama kita renungkan. Yang saat ini kita mau belajar, saudara. Benar-benar biarlah sharing is caring itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya, saudara, ada sebuah kalimat yang sering saya sampaikan juga. Boleh saya ingatkan untuk kita semua, ya. Orang itu bisa memberi tanpa mengasihi. Ya. Tetapi orang yang mengasihi, dia pasti suka memberi. Saya ulang ya. Orang bisa memberi tanpa mengasihi karena dasar motivasi yang lain. Karena mungkin ingin pamer, mungkin karena ingin dipandang wah. Tetapi ketika orang itu ada kasih dalamnya, dia pasti suka memberi. Dan saya tekankan, memberi di sini bukan hanya berbentuk harta benda, tetapi juga bisa berbentuk perhatian dan hal-hal yang lain. Ketika saudara kita dalam lemah, kita doakan, itu bentuk kepedulian kita. Ketika dia butuh nasihat, kita memberikan nasihat, memberikan kekuatan, itu bentuk kepedulian. Dan inilah yang saya katakan, sharing is caring. Boleh kita sama-sama lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, bagian yang pertama yang bisa kita renungkan. Nah, sharing is caring ini kita berbicara tentang firman Tuhan. Yang pertama yang bisa kita renungkan, ini adalah perintah Allah. Ya. Di bagian yang ke-9 dari Galatia pasal yang ke-6 dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jelas Allah memberikan sebuah perintah di dalam kehidupan kita, saudara dikasih Tuhan, untuk manusia untuk saling berbagi satu dengan yang lain. Saudara nanti bisa baca dalam ulangan 7 ayat 10, 10, 11 di sana dijelaskan bagaimana lewat perjanjian lama, lewat Taurat, Tuhan sudah memberikan sebuah perintah kepada anak-anaknya, kepada bangsa Israel saat itu, untuk mereka saling berbagi satu dengan yang lain. Garis bawahi, saling berbagi. Bukan hanya kita menuntut kita diberi, tapi kita tidak pernah memberi. Ini kalau orang Jawa bilang orang urian, ya, maunya dikasih tapi tidak mau ngasih. Tapi saya percaya, saya bersyukur. Nah, di depan ini adalah bentuk kepedulian saudara terhadap saudara-saudara yang lain. Ya, ini banyak sekali door prize-nya. Ini ada berapa ya? Ada 40 kalau nggak salah ya. Jadi mungkin semua kebagian ini sesi acara. Ya, sesi acara semua mungkin kebagian ya. Ya, sesi acara ya. Jadi ini bentuk saya bersyukur saudara dikasih Tuhan bagaimana ketika Natal anak-anak pemuda dan sekolah minggu di panti, saudara dikasih Tuhan begitu peduli dengan anak-anak di sana. Nanti saudara akan lihat, saudara ada klipnya nanti waktu perayaan akan sama-sama diputar. Ya. Bagaimana bentuk kepedulian kita mendatangkan sukacita bagi saudara kita yang lain. Dan ini memang perintah Allah. Dan saudara dikasih Tuhan, Allah pun memberi perintah di dalam kehidupan kita. Allah pun memberikan sebuah mandat dalam kehidupan saya dan saudara, supaya kita juga berbagi, karena Allah sendiri memberikan hal yang berharga dalam hidupnya, yaitu apa? Nyawanya sendiri. Saya mau tanya, saudara mengasihi Allah? Amin.
Saudara mengasihi Allah? Yang mengasihi Allah boleh angkat tanganmu. Kalau saudara mengasihi Allah, saudara pasti akan mengikuti perintah Allah. Amin. Dan perintah Allah sangat jelas, berbagi. Nah, yang kedua, yang Tuhan mau sampaikan, nah ini hal yang menarik saudara. Yang kedua, perintah tentang kita itu sharing atau berbagi, kasih kepedulian dengan saudara kita, dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Artinya apa? Hal ini bukan hanya kita kerjakan sekali saja. Kemarin saya sudah kasih seorang pengemis uang sekian, saya sudah cukup itu. Enggak. Oh kemarin saya sudah bantu saudara saya bantu doa dia, sudah cukup. Tetapi suratan Galatia bukan berbicara seperti ini. Paulus katakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Artinya Tuhan berbicara lewat kehidupan kita bahwa berbuat baik atau berbagi kasih itu bukan hanya dikerjakan sekali. Ada orang yang berpikir jika saya sekali sudah mengerjakan kebaikan itu sudah cukup. It's enough. Tapi firman Tuhan tidak berbicara seperti ini. Jangan sampai kita sebagai anak Tuhan bosan untuk berbuat baik atau menjadi orang baik. Seperti yang saya awal tadi katakan, bosan aku jadi orang baik, sekali-kali aku tak jadi jahat ya. Saya percaya bahwa setiap kita dengan hati nurani kita, kalau kita kembali tanya kepada hati nurani kita, tidak ada satupun yang ingin jadi orang jahat, amin. Semua ingin jadi orang baik, amin. Pujiannya dikatakan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini, apa saudara? Sudah jadi. Itu sebuah wujud komitmen kita, janji kita bahwa kita ingin jadi orang baik, jadi berkat. Dan ayat ini mengingatkan dalam kehidupan kita, jangan kita bosan untuk berbuat baik. Dasar yang membuat kita tetap kuat untuk menjadi orang-orang yang berbuat baik atau menjadi orang-orang yang sharing tadi saudara, kebaikan, peduli dengan sesama kita di momen Natal ini. Ya. Apa? 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Coba kita akan baca. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Yuk kita baca sama-sama, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat ke-19. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Kita akan baca sama-sama, saudara dikasih Tuhan. 2, 3. Kita karena Allah lebih dulu, amin. Karena Allah lebih dulu mengerjakan kasih-Nya dalam hidup kita. Dan inilah dasar yang benar, inilah dasar yang kuat. Motivasi inilah yang membuat saya dan saudara bisa berbagi kasih, bisa menjadi orang-orang yang sharing ya, dengan sesama kita. Di bagian terakhir di poin ini, saya tuliskan, dasar inilah yang akan membuat kita itu konsisten untuk berbuat baik atau mempraktekkan kasih. Karena Allah lebih dulu mengerjakan dalam hidup kita. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Karena Allah lebih dulu memberikan kasih-Nya dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau dasar yang lain, mungkin kita akan gampang kecewa. Dia sudah saya berikan yang terbaik. Dia itu tak apii loh, tapi dia nggak pernah buat baik sama saya. Mentolo tak jites gitu mungkin saudara. Karena kita dasarnya nggak benar. Tapi kalau dasarnya adalah kasih Kristus yang telah menebus kita, kasih Kristus yang telah mengasihi kita akan belajar. Walaupun mungkin bisa kita gagal, mungkin kita bisa mangkel, mungkin kita bisa kecewa, mungkin kita bisa marah. Tetapi seketika itu juga Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita akan mengingatkan kita. Oh iya ya, Allah lebih dulu mengasihiku, Allah lebih dulu mencintaiku, dan aku belajar untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitarku. Amin. Iman tidak gampang saudara. Mudah kalau mengasihi orang yang sudah mengasihi kita, tapi sulit mengasihi orang yang telah menyakiti kita. Buru-buru mau mengasihi, ya
lihat mukanya aja males. Ada yang seperti ini? Mungkin ada. Lihat wajahnya aja males. Bagaimana mau mengasihi? Ya toh? Kenapa? Dasarnya tidak benar. Tapi saat pagi hari ini kita belajar, dasar motivasi kita mengasihi atau mengerjakan kebaikan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada jemaat Galatia, karena kasih Kristus yang telah mengasihi kita. Amin. Yang ketiga, saudara. Wah, ini mau akhir-akhir, saudara. Ya. Sharing is caring, kita juga bisa belajar, bukan hanya kita mengerjakan kebaikan ini, tetapi juga Tuhan katakan jangan pernah kita tunda kebaikan kita. Jangan pernah kita tunda kebaikan kita. Nah, kalau kita lihat ayat yang ke-10, coba perhatikan saudara, ayat yang ke-10 Galatia 6 ayat 10, coba kita lihat kembali Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, perhatikan, garis bawahi, selagi masih ada kesempatan bagi kita. Jadi ini berbicara tentang waktu, ini berbicara tentang kairos, nanti kita akan belajar saudara. Ada orang berpikir seperti ini saudara, kalau aku mau mengerjakan kebaikan, aku mau berbagi kasih, tunggu nanti kalau aku sudah diberkati. Tunggu nanti kalau aku sudah besar, tunggu nanti kalau aku sudah bekerja, tunggu nanti kalau aku sudah kaya, tunggu nanti kalau aku sudah ini, sudah itu. Tetapi firman Tuhan di sini berbicara selagi masih ada kesempatan. Artinya Tuhan katakan jangan tunggu, jangan tunda waktumu untuk melakukan kebaikan, untuk engkau berbagi kasih. Jangan sampai engkau menyesal. Misal, aku mau mengasihi nanti ketika orang tua aku sudah tua. Saya mau tanya, kalau orang tua kita sampai tua, di umur muda orang tua kita sudah dipanggil Tuhan, apakah enggak kita menyesal? Kalau nanti saya sudah nikah, saya mau ajak istri saya untuk mengasihi bapak ibu saya. Kalau orang tua kita bisa sampai kita nikah masih ada. Kalau sebelum kita nikah sudah Tuhan panggil, apakah kita tidak menyesal? Ayat ini berbicara dalam kehidupan kita, jangan pernah tunda kebaikan kita. Jangan tunggu, nanti aku ini, aku itu, baru aku mengerjakan kebaikan. Kalau saudara bisa berbagi kasih detik ini, saat ini, kerjakan. Jangan tunggu. Besok aja lah. Nah, kata besok ini, kata yang, membias artinya. Besok dari tanggal ini, tanggal 27 itu besok. Tanggal 1 Januari juga besok. Nanti bulan Maret juga besok. Sok Natal tahun depan juga bisa besok. Yang Tuhan mau kerjakan sekarang. Coba kita baca. 2 Korintus pasal 8. Ada satu ayat yang menarik di sini. Kita baca. 2 Korintus pasal yang ke-8. Apa yang dikatakan Tuhan atau apa yang dikatakan Rasul Paulus tentang salah satu teladan jemaat Makedonia. Ya. Coba kita baca sama-sama saudara. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai yang ketiga. Coba kita akan baca sama-sama saudara. Ya. Ini maaf, ini depan ini agak goyang-goyang, kabelnya belakang tuh kendor itu kayaknya. Ya. Nanti kita akan betulkan ya. Coba lihat saudara. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ketiga. Kita baca sama-sama saudara. 2, 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Garis bawahi saudara. Ayat yang kedua katakan mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam pemurahan. Jadi mereka tidak punya kekayaan. Secara materi mereka tidak banyak uangnya. Tapi jemaat Makedonia, jemaat yang memiliki sikap kepedulian. Dia peduli dengan pelayanan Paulus. Dia peduli dengan apa yang dikerjakan Paulus, bagaimana dia melayani jemaat-jemaat yang lain, dan dia belajar berbagi.
Dia belajar untuk memberi. Bahkan ayat yang ketiga dikatakan, mereka telah memberi menurut kemampuan mereka. Jadi apa yang mereka punyai menurut kemampuan, daya mereka, mereka berikan. Tetapi juga dikatakan bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini satu hal yang menarik, saudara. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya keadaan kita ini sebenarnya bukan menjadi sebuah halangan untuk kita belajar berbagi. Seperti yang saya tuliskan di sini. Jangan kita berbagi ketika kita menunggu aku sudah ini, aku sudah itu. Jemaat Makedonia, dia mau kerjakan ini adalah sebuah kesempatan. Aku mau belajar untuk berbagi, aku mau belajar untuk memberkati. Dan satu hal yang menarik, saudara, kata kesempatan yang tertulis di dalam Galatia di bahasa aslinya itu memakai kata kairos, bukan kata kronos. Artinya apa? Ini adalah sebuah kesempatan yang belum tentu bisa ada berulang setiap harinya. Kok bisa, Om? Kan bisa saja toh, hari ini saya tidak beri, besok bisa memberi. Toh itu masih ada kesempatan. Toh umur saya masih muda, saya baru 19 tahun, masih ada, kalau Alkitab katakan 80 tahun, masih ada sekitar 61 tahun untuk saya berbuat baik, untuk saya berbagi kasih. Ya, memang ada kesempatan. Tetapi pertanyaannya, apakah esok hari kita tahu apakah kita masih hidup atau tidak? Banyak kasus terjadi. Di umur muda sudah dipanggil Tuhan. Alkitab mengatakan manusia diberikan jatah umur 70-80 tahun. Sisanya adalah bonus. Tapi ada banyak orang yang Tuhan berikan sebuah juga karunia, tidak sampai hidup sampai 70-80. Baru di umur 50 sudah dipanggil Tuhan. Bapak Gembala, kita, ya, almarhum Papi, Tuhan kasih umur di umur sampai 61 tahun. Tidak sampai 70 tahun. Tetapi kami belajar teladannya begitu luar biasa. Belajar untuk berbagi dengan sesama, dengan rekan hamba Tuhan. Dan kami juga mau belajar akan hal itu. Kita tahu, mungkin saudara juga ngerasakan. Mungkin istri saudara, mungkin suami, mungkin anak. Atau mungkin tetangga saudara. Apalagi di zaman yang awal-awalnya merebak COVID itu, saudara. Dulu mungkin kita takut, dulu kita mungkin tidak takut, Allah masih di Jakarta. Jauh. Ternyata mulai masuk ke Madiun, ke Magetan. Masih jauh. Santai aja lah, tidak apa-apa. Tidak pakai masker, santai, tidak protokol, tidak apa-apa. Tiba-tiba tetangga depan rumah kita yang kena. Langsung kita ketakutan, langsung pakai masker, aduh. Saudara, kita tahu memang, ini sepertinya dari Tuhan pengingat dalam kehidupan kita, bahwa waktu kita tidak banyak. Kita hidup di dalam dunia ini, tidak tahu kapan. Dan Tuhan masih berikan kesempatan kepada saya dan saudara, untuk hidup sampai detik ini. Saya bersyukur, kalau sampai detik ini kita masih bisa merayakan Natal. Apakah saudara juga rasakan syukur kepada Tuhan? Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Walaupun mungkin ada beberapa dari kita yang ditinggal oleh keluarga, tapi bersyukur kita yang masih diberikan sebuah kepercayaan. Ayo kita gunakan. Jangan tunda kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita berbuat baik. Mulai dari hal yang sederhana kita berbagi. Bagikan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera untuk sesama kita. Apa yang bisa kita kerjakan? Mungkin saudara, aku nggak punya harta yang banyak, aku hanya punyanya waktu. Doakan, aku bantu doa kamu ya. Ada orang yang senang, saudara. Ya. Saya dengar sebuah kesaksian di gereja lain. Ada seorang engkong gitu, saudara, atau kakek itu, saudara, didoakan oleh anak-anak muda, saudara. Kong, saya doakan. Iya, saya mau didoakan. Benar, saudara. Ketika didoakan ada satu hal yang luar biasa terjadi loh, saudara. Hal sederhana, dan Kong ini bersuka cita, saudara. Kalau saudara mungkin kita pakai masker, saya percaya saudara ada sukacita, ada senyum. Kita mungkin bisa berbagi senyum. Kalau dulu sebelum ada zamannya pandemi ini, saudara, ya penerima tamu atau aser, saudara, saya sampaikan, yuk senyum. Ya jangan sampai asernya
di depan, wah sudah merengut gitu saudara, waduh yang mau masuk ke gereja, aduh hatinya hilang sukacita saudara ya. Tapi kalau di depan ya, sekarang mungkin nggak buka masker, tapi bisa shalom, selamat Natal, silakan masuk, mari bersukacita. Ada sukacita, ada damai sejahtera, itu cara berbagi. Itu yang Tuhan katakan. Sehingga perhatikan, Tuhan juga katakan ketika sudah datang waktunya, kita akan menuai. Ini yang saya percaya. Di satu daerah ada seorang petani bunga. Ya, petani bunga itu terkenal dengan suksesnya, saudara. Dia ditanya oleh Pak wartawan, Pak, apakah Bapak tidak takut ketika Bapak ini biarkan perkebunan bunga Bapak ini bebas seperti ini, tidak perlu dijaga banyak security atau keamanan, nanti bisa dirusak oleh saingan bapak-bapak yang lain. Dia bilang seperti ini, kenapa saya takut? Ya, saya tahu kalau mereka saingan sama-sama petani bunga, ya, ketika mereka tiru metode saya, secara otomatis kalau bunga mereka bagus, bunga saya pun juga ikut bagus. Loh kok bisa Pak? Ya bisa. Tahu bunga, ya bunga itu bisa terbentuk kalau ada namanya kupu-kupu itu saudara, ya, yang membantu penyerbukan. Nah ini pelajaran IPA, ya. Ada yang membantu penyerbukan. Kalau yang di kanan kirinya itu bagus, biasanya itu akan mengikut di yang ada di sebelahnya juga. Secara otomatis petani bunga ini bilang, kalau saya mau menabur kebaikan, kalau saya mau berbuat baik, nanti kebaikan itu enggak saya minta datang kok kepadaku. Dan itu yang kita akan nikmati ketika kita jadi orang-orang yang baik. Kita enggak minta kebaikan itu datang dalam hidup kita. Saya percaya kebaikan itu pasti akan dilimpahkan dalam kehidupan saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Kuncinya satu, kita belajar untuk berbagi untuk sesama kita. Dan di bagian yang paling akhir, Rasul Paulus juga katakan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Maksudnya apa? Paulus katakan jangan pernah kita berbagi atau sharing itu dengan sikap pilih kasih, dengan faktor bahasa kerennya like dislike, suka enggak suka. Berbuat kasih karena mandang muka. Dia dulu pernah menyakiti aku. Kalau berbuat kasih untuk dia harus jadi prioritas yang paling akhir. Kalau mungkin sudah tidak ada orang yang saya bisa berbuat baik, dialah yang akan saya kasih kebaikan saya. Kalau belum, enggak. Tapi Tuhan ajarkan lewat firman Tuhan saat ini, saudara dikasih Tuhan, kita berbuat baik, kita berbagi kasih bukan karena memandang orang, tetapi karena kasih Kristus dalam kehidupan kita. Ini yang saya katakan tadi, berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita, itu lebih mudah daripada berbuat baik kepada orang yang tidak baik dengan kita. Tapi hal ini dipatahkan oleh sikap Tuhan Yesus. Ketika dia datang ke dalam dunia, dia tahu bahwa manusia itu akan membencinya. Manusia itu akan menyalibkannya, termasuk saya dan saudara, karena dosa kesalahan kita. Tapi apakah dia mundur? Apakah dia tidak mau mengasihi? No, tidak. Dia tetap memberikan kasihnya. Dia belajar untuk memberikan kebaikannya. Karena dia adalah sumber kebaikan, sumber kasih itu. Itu kan Tuhan Yesus. Ada tokoh yang lain, namanya Daud. Saudara nanti bisa baca, ya. Daud, saudara, dia hampir dibunuh berulang kali oleh Saul, yang adalah mertuanya sendiri. Raja Israel pada waktu itu, yang nantinya memang akan digantikan oleh Daud. Daud sudah berbuat baik ketika tentara Filistin menyerang. Dia tantang Goliat, dia kalahkan. Dia selamatkan harkat martabat kebanggaan dari Saul sebagai seorang raja Israel. Ketika orang Filistin menghina orang-orang Israel dengan mengatakan, Goliat katakan, mana itu tentara Israel? Berani tidak lawan saya? Mereka kan hanya cecunguk-cecunguk, boleh bahasa saya seperti itu ya saudara. Tapi Daud berani melawan Goliat. Saudara, ketika Daud ada sebuah kesempatan untuk membunuh Saul, sah-sah saja kalau Daud bunuh Saul, tidak masalah. Tapi Daud berkata seperti ini, aku tidak mau membunuh,
membinasakan orang yang diurapi Tuhan. Orang yang sudah diberkati Tuhan. Kalau memang nanti aku jadi raja, biarlah lewat kehendak Tuhan. Saudara, ini contoh yang baik dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berbuat kasih, bukan memandang orang. Karena bukan faktor suka tidak suka, like dislike. Tetapi firman Tuhan pada saat pagi hari ini mengajar dalam kehidupan kita. Yuk kita sharing is caring. Karena yang pertama kita ingat, yuk kita sama-sama belajar, ingat sama-sama ya. Yang pertama karena ini adalah perintah Allah. Yang kedua, kita harus ingat bahwa berbuat baik atau sharing is caring kita bukan hanya dikerjakan sekali, jangan hanya sekali, jangan jemu-jemu. Yang ketiga, dikatakan apa? Jangan pernah apa? Aduh lali semua ini. Tunda. Ya, dan yang terakhir, jangan pernah kita pilih kasih untuk berbuat baik. Mari saudara, selama 1 tahun ini kita mau belajar akan hal ini dan rasakan mujizat Tuhan. Keajaibannya terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Siap diberkati Tuhan? Siap dipakai Tuhan? Sharing is caring, peduli. Jangan jadi orang yang cuek. Memang saat ini dunia sedang dibentuk dengan sikap egosentris, egois. Lo, gua, diriku, dirimu, keluargaku. Tapi saat ini, ya, saya berdoa, saya berharap lewat firman Tuhan pada saat ini, kita boleh berbagi kasih, kita boleh saling mendoakan, kita boleh saling menopang satu dengan yang lain, sehingga nama Tuhan boleh diagungkan dan dimuliakan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Sebagai ayat terakhir kita baca, ya, Roma pasal yang ke-15. Saya undang kita bangkit berdiri yang sudah menemukan. Yang sudah temukan silakan katakan amin dan bangkit berdiri. Yuk, Roma pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat kedua. Dan sudah ini pelayan mimbar saya undang ke depan untuk kita sama-sama menaikkan sebuah pujian untuk kita meresponi firman Tuhan. Roma 15 ayat 1 sampai ayat 2. Yang sudah ketemu katakan amin. Yuk kita baca sama-sama ya. Saudara kasih Tuhan, 2, 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sama kita demi kebaikannya. Untuk yang percaya diberkati sama katakan, silakan duduk saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Benar Tuhan, biarlah terjadi dalam kehidupan kami. Kami boleh saling peduli. Kami boleh saling memberkati. Kami boleh saling menopang satu dengan yang lain. Ini doa kami. Karena kami percaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati setiap kehidupan kami. Di momen Natal yang indah ini, kami ingin bersuka cita bersama-sama dengan Engkau. Dan biarlah Tuhan, kami boleh mengerjakan perintah firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, ajar kami. Jadikan kami benar.